Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta kesehatannya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini masih bisa menghirup udara segar. Alhamdulillah. Selawat dan salam, tak lupa pula kita berselawat kepada Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana beliau telah membawa umatnya minadzulumati ilan nur, membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Salam hormat untuk para penonton. Ibarat pepatah mengatakan, tak kenal maka ta'aruf. Baiklah, sebelum saya memulai materi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Azizah, biasa dipanggil Ziza, NIM 120101-26802. Saya jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan diksi. Mungkin teman-teman di sini sudah tahu apa itu diksi. Diksi adalah pilihan kata, gaya bahasa, serta ungkapan-ungkapan seorang pengarang dalam menggambarkan sebuah peristiwa dalam sebuah cerita. Agar menghasilkan cerita yang menarik, maka diksi yang baik harus memenuhi syarat sebagai berikut. Adapun syaratnya, yang pertama, ketepatan dalam pemilihan kata dalam menyampaikan sebuah gagasan. Syarat kedua, yaitu seorang pengarang harus bisa membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna yang ingin disampaikan dalam gagasan tersebut. Yang ketiga, seorang pengarang harus bisa menguasai banyak kosakata-kosakata dan bisa memanfaatkan kosakata tersebut menjadi kalimat yang efektif, jelas, dan mudah dipahami. Fungsi diksi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyampaikan gagasan dengan kata yang tepat. Yang kedua yaitu menciptakan komunikasi yang efektif. Yang ketiga yaitu memperindah kalimat agar sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis diksi. Yang pertama yaitu kata denotatif dan kata konotatif. Yang kedua, kata umum dan kata khusus. Yang ketiga yaitu kata konkret dan kata abstrak. Yang keempat yaitu makna idiomatikal dan peribahasa. Yang pertama, kita akan membahas mengenai denotatif adalah makna asal, makna asli, atau makna yang sebenarnya. Contoh dari kata denotatif adalah kata kurus. Kata kurus tersebut bermakna denotatif karena memiliki keadaan badan yang lebih kecil dari badan yang normal biasanya. Makanya, kata kurus tersebut adalah kata denotatif. Yang kedua yaitu kata konotatif. Kata konotatif adalah kata yang tidak sebenarnya atau sudah ditambah-tambahkan. Contohnya, rumah itu lebar sekali. Nah, dalam rumah tersebut ada makna lebar. Nah, lebar tersebut adalah kata konotatif karena
itu merupakan kata hiasan atau kata yang tidak sebenarnya. Jenis diksi yang kedua adalah kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang mempunyai cangkupan ruang lingkup yang luas atau sering digunakan oleh orang-orang sekitar kita. Kata umum ini juga merujuk kepada banyak hal. Contohnya ada kendaraan, manusia, hewan, dan sebagainya. Sedangkan kata khusus adalah kata yang mengacu atau mengarah yang memiliki makna khusus. Seperti dalam smartphone ada banyak merek smartphone. Salah satunya yaitu ada Nokia, Samsung, Vivo, Oppo, dan sebagainya. Nah, kata itulah yang dimaksud dengan kata khusus. Selanjutnya jenis diksi yang ketiga yaitu kata konkret dan kata abstrak. Kata konkret adalah kata yang menunjuk kepada sesuatu yang dapat dilihat oleh panca indera. Misalnya kata mobil, kursi, meja, buku, dan sebagainya. Sedangkan kata abstrak adalah kata yang tidak dapat dilihat atau menjadi gambaran kita. Contoh dari kata abstrak adalah kata-kata sifat seperti baik, buruk, pemarah, ataupun perasaan kita pada saat itu seperti panas atau dinginnya keadaan. Jenis diksi yang terakhir atau yang keempat yaitu makna idiomatikal dan peribahasa. Makna idiomatikal adalah ujaran atau ungkapan-ungkapan yang maknanya tidak dapat diramalkan dari unsur-unsur yang sebenarnya. Sedangkan peribahasa adalah maknanya yang masih dapat ditelusuri atau dilacak dari unsur-unsur makna yang sesungguhnya karena masih adanya asosiasi dari makna yang asli dan makna peribahasa tersebut. Makna peribahasa ini bersifat membandingkan atau mengumpamakan. Kata yang sering digunakan dalam peribahasa yaitu kata seperti bagaikan, laksana, umpama, dan sebagainya. Berikut adalah contoh dari peribahasa. Itu tadi mengenai diksi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Adapun bentuk kata dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, afiksasi. Afiksasi merupakan proses penambahan morfem pada bentuk dasarnya. Afiksasi ini dapat berupa prefiks, sufiks, infiks, dan simulsik. Yang pertama, prefiks. Prefiks merupakan awalan yang contohnya berupa ber, per, me, dan sebagainya. Contohnya, berlari, pelari, membunuh, membaca, dan banyak lagi contohnya. Yang kedua, ada namanya infiks atau sisipan, seperti kata L, R, M. Nah, 3 kunci itu adalah kata-kata sisipan. Nah, contohnya seperti R. Yang pertama R. R, gerigi. Nah, kata gerigi tersebut, kata bakunya adalah gigi. Jadi ditambah kata sisipannya R menjadi gerigi. Lalu, yang kedua ada kata gemetar, yaitu sisipannya M. Nah, M ini ditambah apabila awal kata bakunya adalah getar menjadi gemetar.
Nah, itu yang dimaksud dengan sisipan atau infix. Yang ketiga, ada namanya sufiks atau akhiran. Akhiran tersebut ada kan, i, wan, dan sebagainya. Contohnya, kan, membacakan. Nah, itu kan. Lalu yang kedua ada i. I contohnya lempari. Nah, itu adalah kata-kata sufiks atau akhiran. Yang terakhir ada kata konfiks dan simulfiks. Nah, ini merupakan kata akhiran. Contoh dari imbuhan konfiks yaitu ada imbuhan ke dan an. Lalu yang kedua ada imbuhan per dan an. Nah, contohnya ke dan an itu adalah kemanusiaan. Ada tambahan ke dan annya yang berawal dari kata baku manusia. Lalu ditambah jadi kemanusiaan. Lalu yang kedua imbuhan per dan an. Nah, contohnya adalah perbuatan. Nah, perbuatan di sini ditambahkan per dan annya yang berawal dari kata baku buat menjadi perbuatan. Sedangkan simulfik yaitu seperti memperkan. Nah, contohnya mempertanggungjawabkan. Kata bakunya adalah tanggung jawab. Lalu ditambah memperkannya menjadi mempertanggungjawabkan. Simulfik yang kedua berimbuhan di perkan. Contoh katanya adalah diperlakukan. Nah, diperlakukan ini kata bakunya adalah laku, lalu ditambah menjadi diperlakukan. Nah, tadi itu merupakan afiksasi. Lalu yang kedua adalah reduplikasi. Reduplikasi adalah proses pengulangan kata-kata dasar. Contohnya seperti berlari-lari, rumah-rumah, perumahan-perumahan, bermain-main, mengintai-ngintai, mengata-ngatai, sayur-mayur, lauk pauk, dan sebagainya. Itu merupakan contoh dari reduplikasi. Selanjutnya ada namanya komposisi. Komposisi adalah proses penggabungan dua atau lebih bentuk dasar sehingga menjadi kata yang relatif baru. Contohnya seperti kacamata. Yang kedua ada rumah makan. Selanjutnya pisang goreng, kumis kucing. Nah, itu merupakan contoh kata dari komposisi. Afiksasi, reduplikasi, dan komposisi adalah pembentukan kata dari proses morfologis. Demikianlah materi pada hari ini. Saya Nur Aziza, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada materi yang kurang dipahami atau kurang sesuai dengan hati teman-teman. Saya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan adalah milik saya sendiri. Terima kasih atas segala perhatian dan bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.